Nah, itu dia sentimen market untuk hari ini. Nah, gini kalau misalnya kalian belum investasi. Kalau misalnya kalian belum investasi, kalian akan loyo seperti ini. Kayak ini ya, gorengan lama ya. Kayak risol risol. yang udah lama diangkat dari penggorengan. Udah loyo dia. Nah, kalau misalnya diinvestasikan jadi gimana, Cud? Gini langsung. Oh gitu konsepnya. Iya, tapi bener. Langsung kayak segar. Apa itu sini? Kasih. Oh, gini ya. Kayak nih gitu. udah gak gini lagi The Tickers. Udah gini. Gini langsung. Gini. Kayak ya kan enak kalau kayak gitu. Dan kita kan maunya semuanya nih The Tickers yang di rumah, yang di kantor juga sama, bisa kayak gitu. Benar, financial freedom namanya The Tickers. Kita akan ngobrolin itu bareng-bareng sama Mbak Sandra, bukan Dewi, dari Investasiku. Hai Mbak Sandra. Hai. Bagaimana hari Senin Mbak Sandra sejauh ini? Ya sesuai kondisi market hijau berarti kita harus ceria ya. Wah ceria. Walaupun bajunya gak hijau. Provider telepon ya ceria ya. Ceria. Anda ceria dulu. CDMA. Oh berarti saya belum lahir Pak. Wah Anda bisa aja. Ini kalau bisa kita lihat di belakang emang ijo-ijo ya. Hari ini. Bahkan nyaris menembus 7.200. Iya betul. Katanya. Cenah. Betul. Gitu. Dengan market yang hari ini berjalan begitu ceria. Karena kita lihat hijau sepanjang hari. Berarti ada sentimen yang positif nih dari global mungkin atau dari dalam negeri yang bisa di-share ke kita apa Mbak? Oke, dari global dulu kali ya. Boleh. Kalau dari global itu pasti semua menantikan Presiden Trump nih dilantik jam 12 siang ya. Oh, it's about to Berarti begin. jam berapa nih di kita nih? Bentar lagi sih. Bedanya 12 jam. Paling nanti sore apa malam ya? Malam. Nah, terus kalau dari China sendiri kita didukung oleh pertumbuhan mereka ternyata yang naiknya di atas ekspektasi ya. Gitu. Just kalau misalnya perekonomian Cina naik, kemudian kan pasti mereka juga permintaan akan impornya batu baranya besar ya, kan itu di kita. Dan juga berita baiknya kemarin ada telepon-teleponan tuh antara Presiden Xi Jinping dengan Donald Trump. Jadi optimis akan adanya peredaan ketegangan nih, perang dagang nih, semoga aja bisa memberikan manfaat buat seluruh negara ya, terutama kan Amerika negara adidaya, China juga nantinya diprediksi 10 tahun 20 tahun lagi bisa jadi negara adidaya gitu kan. Gitu. Jadi berita baiknya itu, dan pasar juga merespon positif akan pelantikan Trump. Jadi biar mereka tahu juga kebijakan-kebijakannya langsung dijalankan seperti apa, terus menteri-menterinya siapa aja. Ini euforianya positif sih ya, karena market di luar juga hijau semua. Asia hijau, terus kemudian Amerika hijau gitu, rata-rata semua hijau. Jadi ini hijau menyambut Donald Trump. Iya, kecuali dolar menguat. Maksudnya dolar menguat. Oh, rupiah menguat. Melemah. Oh, melemah. Dolarnya yang menguat. Iya, kan mau dilantik. Iya, apalagi kemarin BI nurunin suku bunga ya, udah pastilah rupiah menanggung beritanya juga ya pada akhirnya ya. Sentimennya sih banyak positif sih, termasuk yang perang sudah berakhir kan, yang antara Israel ya, Hamas. Terus kemudian kalau dari sisi permintaan minyak ya, kemarin Rusia udah dikasih sanksi gitu kan. Ya berharap harga minyak juga sudah mulai nanti terkontrol ya, nggak kemarin kan sempat tinggi kayak gitu. Tapi Donald Trump dengan sentimennya akan membawa nuansa perang lagi dengan China, agak kontradiktif ya dengan sikapnya membuka kembali TikTok yang notabene itu dari China justru. Iya, betul. Yang ada undang-undangnya gitu. Suatu ini dong, berarti suatu berita baik. Iya, kalau dia membuka kembali. Kalau memang dia mau benar-benar berperang dengan China, iya. TikTok pun nggak boleh. Makanya, tapi ini kenapa malah dibuka? Iya, berarti ada kesepakatan. Ada kelonggaran. Nanti kita WhatsApp ya. Halo Trump. Itu sebenarnya beritanya, kalau aku sih nggak terlalu ini ya. Beritanya gimana awalnya, karena ngecek TikTok di US doang ya. Di US semua nggak bisa buka akun TikTok. Nggak bisa. Tapi sekarang udah pulih. Benar. Baru aja dipulihkan karena Trump
Save America again. Yes. Itu strateginya. Iya. Strateginya kayaknya emang. Menarik ini ya. Simpati publik. Iya betul. Apalagi mau pelantikan. Ya. Bener nih kayaknya warga Nggak Amerika setuju. lagi seneng banget nih punya Presiden Trump lagi. Karena kalau misalnya bisa ini kan berdasarkan pengalaman aja ya. Ya. Karena tante kan tinggal di sana. Jadi pas pemerintahan Trump mereka lebih sejahtera. Oh really? Oh ya? Iya. Oke, wow. Betul. Apalagi Trump kan emang mau mengangkat ekonominya si Amerika kan. Jadi inflasi juga nggak mau dibiarin terlalu tinggi. Karena kalau Iya. kita bandingin antara pemerintahan Trump sama Joe Biden, itu inflasi Trump tuh lebih terkendali. Inflasi ketika Joe Biden memimpin itu sangat tinggi banget gitu. Makanya lah suku bunga akhirnya dinaikkan gitu. Kalau saya dengar hawkish itu berarti mereka untuk kebijakan mereka untuk menekan inflasi gitu. Tuh kan, si Om memikirkan rakyat. Trump ya. Mungkin basicnya karena entrepreneur juga kali ya. Bisa jadi. Iya, pengusaha. Oke, nanti kita lihat bagaimana ISG merespons dengan dibukanya besok pagi ya Mbak. Berarti betul. untuk menyambut pergerakan dari pelantikan Opa Donald Trump. Ya, Kalau misalnya dari dalam negeri Mbak, ada nggak Mbak sentimen yang mempengaruhi pergerakan ISG hari ini? Kalau dalam negeri sih masih yang efek dari PDB China, terus kemudian dari yang Donald Trump sama efek suku bunga tuh yang turun. Kan kita duluan tuh yang turunin ya. Sebelum ada berita dari Amerika, kita duluan, ya itu suatu langkah yang ini sih. Berarti saham-saham keuangan ini masih moncer dong nih sampai hari ini. Coba kita lihat. Kemarin kan setelah BI Perbankan. menurunkan suku bunga, langsung tuh disambut meriah sama Iya. saham-saham keuangan gitu. Iya, sampai sekarang juga saham-saham keuangan naik ya. Didukung juga untuk big banks itu akhir bulan sama awal Februari itu mau terbit laporan keuangan. Gitu. Kalau misalnya kita mau tahu kira-kira hasilnya bagus atau enggak, itu akan tercermin dulu nanti di market. Kalau misalnya harganya naik hijau berarti terrefleksi nanti laporan keuangannya, mereka udah tahu itu oh bagus hasilnya. Gitu biasanya. Tapi ini udah mulai, ini bergerak sih per hari ini. Saham-saham perbankan yang besar kayak BMRI, BBNI, BRIS, BTN itu naik. Arto, BBRI mana? BBRI. Tapi ini juga sekaligus jadi ancang-ancang gak sih, kayak kan di awal pekan depan tuh libur akan berturut-turut Senin, Selasa, Rabu. Libur panjang. Buat Sinja. Betul. Artinya apakah investor diharapkan untuk lebih wait and see atau berhati-hati untuk berinvestasi karena kemungkinan akan ada profit taking nanti setelah di akhir-akhir pekan mungkin atau gimana? Oke. Ya profit taking pasti lah ya kalau udah harga, karena ISG beberapa hari terakhir juga udah naik ya. Sebenarnya minggu-minggu ini tuh agak rawan profit taking kayak gitu, dan asing juga inflow-nya agak sedikit menipis dari yang beberapa minggu lalu kayak gitu. Mungkin besok juga pergerakannya agak sideways atau agak melemah terbatas kayak gitu. Atau kenaikannya tidak sekencang hari ini ya. Karena udah berapa hari nih ya, 4 hari ya termasuk hari ini ya, dia sudah naik. Hari ini saham apa Mbak yang paling tinggi? Hari ini sektornya itu mungkin sektornya adalah secara sektoral. Yang pertama basic industry, terus kedua teknologi, terus ketiga energi. Itu 3 tertinggi. Gitu. Oh bukan keuangan justru ya. Tapi Bukan gak ada yang melemah sektornya? Ada. Oh ada yang melemah sektornya apa? Kesehatan, industrial, sama non-cyclical. Gitu. Non-cyclical tuh berarti yang kayak sehari-hari kita ya. Tuh masih belum. Kalau gitu berarti besok ini akan kemungkinan dia melandai nih pergerakannya. Iya karena mungkin sudah cukup terbatas ya, melemah terbatas. Sideways atau melemah terbatas. Iya. Oke. Karena sepertinya akan ada aksi profit taking setelah kemarin di Jumat ditutup baik. Iya betul. Senin hijau lagi. Hijau lagi, betul. Alright. Jadi kita tunggulah efek dari pelantikan ya. Euforinya gimana. Jadi Pocut kalau mau chip in 200M nih besok 200 kurang ya? Besok ya. Iya. Kurang ya. tepat. Kurang uangnya ya, tambahin lagi justru ya. Uangnya lebih, ya kan. Tapi kira-kira apa yang besok nih Mbak? Bisa ini ya. Coba kita lihat. Sebenarnya untuk saham perbankan masih bisa ya. Masih bisa karena kan ini ditambah lagi ada laporan keuangan
akhir bulan nih atau awal Februari. Mhm. Nah itu kalau misalnya hasil laporan keuangannya bagus, dia akan naik tuh untuk dalam waktu dekat ini. I see. Gitu. Mungkin kalau yang lain Perbankan ya. bisa dilihat kayak saham MDKA Aha. gitu. Terus ini untuk yang bukan yang jangka panjang Iya, ya, yang sebentar ya. Terus kemudian ada ESA, Mhm. apalagi tuh. Siapa lagi? Eh, Esa udah, apa Esa Ana udah, juga ikutan? Energi juga kita Alexandra. lihat ya, energi. Bisa di bentar. Kalau saham-saham konglomerasi juga masih menguat sih kayak PTRO kayak gitu. I Cuan see. hari ini pada naik, Raja juga bisa tapi itu untuk trading Ratu cepat ya. udah gimana Mbak Ratu? Ratu lagi suspend karena Oh, dia nggak mau suspend ya. turun-turun. Oh. Dia naik terus. Kalau suspend tuh nggak bisa ngejual kan? Jadi di Nggak bisa hold beli, kan, nggak ke bisa hold jual, kan ya. ya. Freeze lah gitu. Oh, Buat oke. anda yang masih greedy kemarin tuh nyangkut kan duit lo. Malah dikasih penyesalan gitu ya. Tapi BBCA sama Goto lagi turun ya? Goto justru hari ini dia naik. Oh ya, hari Iya. ini. Mm-mm. Hari ini dia naik 2%. Oke. Oh, wow, Cuman kalau oke. Goto better tunggu sideways dulu deh karena naiknya udah lumayan agak banyak ya Aha, kalau oke. Goto. Terus tadi apa? BBCA? BBCA mungkin bisa tunggu sedikit lagi di 9.500-an. Boleh. Oke. Gitu. Oke. Dibeli. 9.500-an. Oke. Kalau yang mau trading ya gitu ya. Mhm. Oke, Mm. baik.